Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas sedang bepergian di negara tetangga bersama kawan-kawannya, tiba-tiba saja ada kabar tentang putra mahkota kerajaan tersebut yang menderita sakit parah. Dan dari kabarnya, sudah banyak tabib yang didatangkan untuk mengobatinya. Tapi, tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya, raja langsung mengadakan sayembara yang boleh diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga, seperti Abu Nawas dan kawannya. Sayembara yang berhadiah sangat besar itu ternyata begitu menggiurkan dan memancing banyak orang untuk mengikutinya. Sehingga dalam waktu singkat telah diikuti oleh ribuan peserta. Namun, sampai beberapa hari kemudian, tidak ada satupun dari peserta berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Melihat hal itu, Abu Nawas tergoda untuk mengikuti sayembara itu. Ia menyuruh temannya untuk mendaftarkan diri. Temannya yang mengetahui bahwa Abu Nawas bukan tabib, awal mula menolak untuk mendaftarkan diri. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia mendaftarkan nama Abu Nawas sebagai juru sembuh untuk mengikuti sayembara tersebut. Kedatangan Abu Nawas dan temannya yang tidak membawa peralatan medis apapun membuat pihak kerajaan tetangga dan para tabib yang lain tercengang. Ketika Abu Nawas dan para teman-temannya dipersilahkan memasuki kamar sang putra mahkota, ia mencoba menyelidiki dan mengamati kondisinya. Lalu, ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sampingnya. Ia mencoba menerka apa yang sebenarnya dialami oleh lelaki muda di depannya itu. Setelah Abu Nawas berpikir, lalu Abu Nawas berkata kepada raja, "Saya membutuhkan seseorang yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri Anda, wahai paduka raja." Maka, orang tua yang diinginkan Abu Nawas langsung didatangkan oleh raja. Lalu, Abu Nawas berkata kepadanya, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Orang tua itu menuruti apa yang diperintahkan Abu Nawas. Dan ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan nama-nama desa bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas bertanya kepada sang raja, "Apakah beberapa hari sebelumnya putra mahkota sering pergi ke daerah negeri utara, wahai raja?" Benar. Memangnya kenapa?" ujar raja kepada Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas membisikkan sesuatu kepada pangeran dan kemudian menempelkan telinganya ke dada pangeran. Sang raja heran dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia pun bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan sebenarnya?" "Saya tengah memasang detektor untuk mendeteksi denyut jantung putra paduka," jawab Abu Nawas. "Detektor apa itu?" tanya paduka raja keheranan. "Apakah yang mulia menginginkan sang pangeran hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Di telinga hamba ada detektor asmara yang bisa menerka denyut jantung orang-orang yang tengah jatuh cinta. Dan menurut detektor yang hamba miliki itu, sang pangeran sekarang ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, yang mulia." Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" ujar sang raja tambah penasaran. "Itu karena hamba memiliki detektor asmara, paduka." "Bagaimana kau menggunakannya?" "Hamba bisa mendeteksi penyakit itu dari nama-nama desa di seluruh negeri ini."
Saat si pengembara tadi menyebutkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, tiba-tiba jantungnya berdegup keras, dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Baginda harus mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak," tawar raja, "cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka dia akan mati." Tentu saja, saran Abu Nawas tidak bisa ditolak oleh sang raja. Demi kelangsungan kerajaannya, bagaimanapun sang pangeran adalah putra satu-satunya yang akan mewarisi kekuasaannya. Dan bergembiralah sang raja, karena begitu mendengar persetujuan darinya, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Dengan demikian, Abu Nawas dan temannya berhak mendapatkan hadiah yang sangat besar. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.